Aku duduk sendirian di atas sofa beludru berwarna coklat tua. Dingin dari lantai marmer menembus sandal rumahku, membuat jari-jari kakiku menggigil pelan. Hari ini seharusnya hari yang penuh tawa, hari Idul Fitri, hari kemenangan, hari di mana aroma opor ayam dan rendang memenuhi rumah, disertai suara riang sanak keluarga. Tapi bagiku, pagi ini terasa sunyi, seperti kanvas abu-abu tanpa warna kehidupan. Sudah 5 tahun sejak Handoko, suamiku, pergi meninggalkan dunia ini. 5 tahun aku menyandang status janda. Gelar yang bagi sebagian orang terdengar biasa. Tapi bagiku adalah beban yang pelan-pelan menggerus semangat. Setiap kali takbir berkumandang dari masjid di ujung jalan, suaranya seolah memanggil kenangan lama. Aku masih ingat betul, dulu kami akan saling menggenggam tangan, tersenyum dalam kebahagiaan sederhana. Kini, genggaman itu hanya tersisa di ingatan. Putriku Lia kini sudah berkeluarga dan tinggal di kota lain. Tadi pagi, dia menelepon, katanya akan datang bersama suaminya Dion. Aku berusaha tersenyum saat mendengar suaranya, tapi waktu terasa berjalan lambat, seakan semesta sengaja mengujiku. Berapa lama aku bisa menahan rasa rindu dan air mata di hari yang seharusnya suci ini? Aku tahu aku tidak boleh menangis. Ini bukan hari berkabung, ini hari kemenangan. Tapi, bagaimana mungkin aku mengusir sepi yang begitu dalam? Rasa itu seperti jurang tanpa dasar. Aku berdiri, menatap bayanganku di kaca jendela. "Ayo Widya, kau harus kuat," bisikku pada diri sendiri. Wajah di depan kaca itu tampak lebih tua dari usia 40-ku. Garis-garis halus di sudut mata, bukan hanya karena usia, tapi karena tangisan yang sering kubiarkan jatuh diam-diam di malam hari. 5 tahun menjanda bukan waktu singkat. Orang-orang sudah mulai berbisik, "Kasihan masih muda, cari teman hidup lagi dong." Aku hanya bisa tersenyum pahit. Mereka tak tahu bahwa di balik senyum itu, ada hati yang rindu akan sapaan hangat, secangkir kopi buatan tangan seseorang, dan tawa yang tulus menembus sunyi. Aku mencoba menepis kesedihan dengan menyibukkan diri di dapur. Hari ini, aku ingin memasak rendang, sambal goreng ati, dan tentu saja opor ayam, menu kesukaan Dion, menantuku yang selalu sopan dan penuh perhatian. Dion, pria itu selalu berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan Handoko, meski aku tahu tak ada yang benar-benar bisa menggantikan posisi seorang suami dan ayah. Sambil mencincang bumbu, aku berusaha fokus. Aroma kunyit, jahe, dan serai mulai memenuhi dapur, menghadirkan kenangan akan masa-masa dulu saat Handoko duduk di kursi bar, membaca koran sambil menatapku memasak. Kadang ia menggoda dengan lelucon sederhana. "Kamu mengupas bawang saja butuh waktu 1 hari, kan?" Lelucon bodoh itu dulu terasa menyebalkan. Tapi kini, aku rela mendengarnya seumur hidup hanya untuk mengusik sakit ini. Aku berhenti sejenak, menatap panci yang mendidih pelan, lalu mengusap sudut mataku. "Mama Widya, kenapa melamun lagi?" Suara itu terdengar samar, seperti gema dari masa lalu. Suara Handoko yang lembut dan penuh kasih. Aku menggeleng cepat, berusaha mengusir bayangan itu. Tidak, aku tidak boleh terus terjebak dalam nostalgia. Aku harus terlihat tegar. Aku harus jadi ibu yang kuat di mata Lia dan Dion. Saat aku mulai memarut kelapa, suara dering ponsel memecah kesunyian. Nama Lia muncul di layar, disertai emotikon hati merah. Aku segera mengangkatnya, berusaha menata suara agar terdengar ceria. "Assalamualaikum, anak mama," sapaku dengan nada lembut. "Waalaikumsalam, Mah," jawab Lia, suaranya sedikit tergesa. "Mah, maaf banget ya, kami sepertinya akan terlambat beberapa jam. Ada urusan mendadak yang harus diselesaikan dulu." Aku diam sejenak, menelan kecewa yang tiba-tiba naik ke tenggorokan.
Aku sudah membayangkan pelukan hangat mereka setelah salat Idul Fitri. Tapi sekarang, sepertinya aku harus menunggu lebih lama lagi. Aku menarik napas panjang. Tidak apa-apa, sayang, jangan terburu-buru. Yang penting kalian hati-hati di jalan. Rendang mama masih panas kok, siap menunggu kalian. Terima kasih, Ma, kami sayang mama, jawab Lia lembut sebelum menutup telepon. Setelah panggilan itu berakhir, keheningan kembali menelan rumah ini. Aku bersandar di meja dapur, menatap masakan yang sudah hampir selesai. Kehangatan dari uap panci terasa menenangkan, tapi hatiku tetap dingin. Aku tahu mereka sayang padaku, tapi yang kurindukan bukan hanya perhatian lewat telepon. Aku ingin kehadiran. Aku ingin duduk bersama, tertawa, dan merasa menjadi bagian dari kehidupan mereka. Bukan hanya sosok ibu yang dikunjungi setahun sekali. Aku menatap hidangan yang tersusun rapi. Terlalu banyak untuk 3 orang, pikirku. Tapi mungkin itulah caraku menutupi kesepian. Dengan memasak lebih dari yang kubutuhkan, seolah setiap sendok bumbu bisa menggantikan percakapan yang hilang. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik di rumah ini seperti gema dari masa lalu. Aku duduk di ruang tamu, menatap televisi tanpa benar-benar melihat. Pikiran dan hatiku melayang entah kemana. Aku hanya menunggu suara mobil yang berhenti di depan pagar, menunggu tawa Lia, menunggu sapaan hangat Dion. Lalu akhirnya, setelah penantian yang terasa seperti berjam-jam, suara mesin mobil itu datang. Jantungku berdebar cepat, tanganku gemetar saat aku berjalan menuju pintu. Begitu pintu terbuka, Lia langsung memelukku erat. Maaf kami terlambat." Suaranya bergetar, dan pelukan itu seolah melepaskan semua sepi yang menempel di dadaku selama bertahun-tahun. Aku membelai rambutnya lembut. "Tidak apa-apa sayang, yang penting kalian sampai dengan selamat." Dari belakang, Dion muncul dengan wajah lelah, namun senyum menenangkan. Ia membawa beberapa bungkusan dan sebuah kotak besar berwarna emas di tangannya. "Selamat Idul Fitri, Ma," katanya sambil mencium tanganku. "Semoga Mama selalu sehat dan bahagia." Aku menahan air mata haru. "Terima kasih, Nak. Masuklah. Mama sudah siapkan semua makanan kesukaan kalian." Kami duduk di meja makan. Hidangan lebaran tertata rapi. Opor ayam, rendang, sambal goreng ati, ketupat. Aku memperhatikan mereka berdua makan. Lia terlihat lelah tapi bahagia. Dion seperti biasa sopan, sesekali melontarkan candaan kecil. Namun, di balik senyum itu ada sesuatu yang aneh. Pandangan Dion kadang terpaku pada foto Handoko di sudut ruangan. Setiap kali matanya tertumbuk pada foto itu, ia buru-buru mengalihkan pandangan. Tawa kami terdengar, tapi tawa itu tidak sepenuhnya jujur. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Aku tahu, karena aku mengenal dia. Ia adalah cerminan diriku. Dan tatapan matanya sore itu, seolah menyimpan rahasia yang ingin disampaikan, tapi belum sanggup diucapkan. Setelah makan, Dion seperti biasa sigap membantu membereskan meja. Lia duduk di sebelahku, menyandarkan kepala di bahuku. Mama baik-baik saja?" tanyanya pelan. Aku tersenyum kecil, mencoba terlihat kuat. "Tentu, sayang. Mama bahagia sekali kalian datang." Namun Lia hanya menatapku dalam diam. Matanya mulai berkaca. Mama terlihat lelah, bahkan setelah berdandan secantik ini. Aku tertawa kecil, meski hatiku terasa perih. "Mungkin Mama lelah menunggu kalian," jawabku lembut. Dion kemudian keluar dari dapur sambil membawa kotak kado berwarna emas tadi. Ia menaruhnya di pangkuanku dengan senyum yang sedikit tegang. "Ma, ini hadiah dari kami berdua. Hadiah yang spesial. Tolong dibuka sekarang ya." Aku menatapnya curiga, bercampur penasaran. "Dion, kamu tidak perlu repot. Kehadiran kalian saja sudah hadiah paling indah buat Mama." "Tapi ini beda, Ma," jawabnya pelan.
Ini hadiah dari hati kami. Aku mengelus permukaan kotak itu perlahan, mencoba membaca maksud di balik sorot mata Dion yang mendadak serius. Ada rasa hangat sekaligus firasat aneh yang merayap di dadaku. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di balik kado ini? Dengan napas yang sedikit bergetar, aku membuka perlahan kertas kado emas itu. Di dalamnya bukan perhiasan, bukan benda mewah, tapi sesuatu yang jauh lebih pribadi. Sebuah buku harian tua berwarna merah marun. Sampulnya sudah pudar, sudutnya lusuh, dan begitu aku menyentuhnya, dadaku langsung bergetar. Aku mengenali benda itu seketika. Itu milik Handoko. Tanganku gemetar saat membuka halaman pertama. Aroma kertas lama seolah membawa kembali suara tawa, sentuhan lembut, dan bayangan masa lalu. "Dari mana kalian mendapatkannya?" Tanyaku nyaris berbisik. Dion tersenyum lembut. "Kami menemukannya saat membereskan barang di loteng beberapa minggu lalu, Mah. Kami membacanya, dan kami tahu ada sesuatu di dalamnya yang Mama perlu tahu." Aku menatapnya antara takut dan rindu. "Kamu membaca tulisan almarhum Handoko?" "Iya, Ma, tapi bukan karena ingin melanggar privasi. Kami hanya ingin mengerti apa yang beliau rasakan sebelum pergi." Dion berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada penuh perasaan. "Beliau menulis banyak hal, terutama tentang Mama." Hatiku berdebar semakin kencang. Lia mendekat, menggenggam tanganku erat. "Papa menulis tentang betapa dia mencintai Mama, betapa dia bersyukur bisa hidup bersama Mama, tapi juga betapa dia takut." "Takut?" Suaraku tercekat. "Iya, Ma," jawab Dion perlahan. "Takut Mama akan hidup terlalu lama dalam kesepian setelah dia tiada." Aku terpaku. Kalimat itu seperti pisau yang menembus jantung. Dion melanjutkan. "Papa berharap suatu hari Mama bisa membuka hati lagi. Bukan untuk menggantikannya, tapi untuk melengkapi hidup Mama." Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku memeluk buku itu erat di dada. "Handoko, bahkan setelah pergi, kamu masih berusaha menjagaku," bisikku dalam hati. Lia menangis. Suaranya pelan tapi jujur. "Ma, kami tahu Mama setia. Tapi Papa ingin Mama bahagia, bukan terjebak dalam kesedihan. Kami ingin Mama punya kehidupan lagi, seseorang yang bisa membuat Mama tersenyum." Aku menatap keduanya bergantian. "Kalian ingin Mama menikah lagi?" Tanyaku pelan, nyaris tak percaya. Dion menelan ludah, lalu menjawab hati-hati. "Bukan begitu, Ma. Kami hanya ingin Mama punya teman bicara, seseorang yang bisa menemani Mama. Kami sudah mengenalkan Mama pada seorang teman kerja, namanya Pak Bambang. Orang baik, jujur, dan tulus. Kami pikir..." Aku tak membiarkan Dion menyelesaikan kalimatnya. Aku langsung berdiri, dada terasa sesak. "Kalian menjodohkan Mama." Udara di ruang tengah mendadak membeku. Lia menatapku dengan mata memohon. Dion terdiam, wajahnya pucat. Kemarahan dan kesedihan bercampur jadi satu. "Kalian pikir Mama ini apa? Proyek yang harus diperbaiki?" Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Aku menatap keduanya dengan mata berair. "Hadiah kalian, buku harian ayah kalian sendiri, lalu kalian gunakan untuk mendorong Mama menggantikan dia dengan orang lain. Kalian pikir itu pantas?" Suasana berubah sunyi. Hanya suara nafasku yang terdengar berat. Lia mulai menangis. Dion mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam di antara isak tangisku yang tak lagi bisa dibendung. Aku berdiri kaku di tengah ruang tamu, menggenggam buku harian Handoko, seolah benda itu satu-satunya yang bisa menahanku untuk tidak runtuh. "Dion," suaraku bergetar, "apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kamu membawa buku peninggalan suamiku, lalu kamu jadikan alasan untuk menjodohkanku dengan orang yang bahkan tak ku kenal?" Dion melangkah maju, wajahnya memucat. "Ma, bukan itu maksudku." "Cukup," potongku cepat. Kata-kataku keluar seperti cambuk. "Kalian melihat Mama sepi,
lalu kalian berpikir kesepian ini bisa disembuhkan dengan menggantikan papa. Kalian tidak tahu apa-apa tentang rasa kehilangan ini. Air mataku menetes satu persatu, tapi kemarahan menahannya agar tidak berubah menjadi lemah. Lia menatapku dengan mata merah, berusaha mendekat. "Ma, tolong dengarkan dulu." Aku mundur selangkah, menolak disentuh. "Tidak, Lia. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya menunggu seseorang setiap malam, meski tahu dia tidak akan pernah pulang. Kalian punya satu sama lain. Kalian punya cinta yang utuh. Tapi Mama hanya punya bayangan dan kenangan." Aku menunjuk ke arah foto Handoko di sudut ruangan. "Kalian lihat itu? Itu bukan hanya gambar di dinding. Itu separuh hidup Mama yang tidak akan pernah bisa tergantikan." Suasana di ruang tamu semakin tegang. Lia terisak keras, sementara Dion menunduk, bibirnya bergetar menahan emosi. Akhirnya ia berkata pelan namun tegas, "Ma, justru karena kami tahu betapa besar cinta Mama pada Papa, kami tidak ingin cinta itu berubah jadi siksaan. Kami ingin Mama hidup lagi, bukan hanya bertahan." Aku menatapnya tajam. "Hidup lagi? Kamu pikir Mama tidak hidup? Setiap hari Mama bangun, memasak, berdoa menjaga rumah ini. Itu cukup, Dion." Dion menggeleng, suaranya bergetar. "Tidak, Ma, itu bukan hidup. Itu bertahan dalam kesedihan. Dan Papa tidak ingin itu." Kata-kata itu menusuk. Aku merasa dikhianati, tapi di sisi lain hatiku tahu ia mungkin benar. Namun rasa sakitnya terlalu besar untuk kuakui. Lia berlutut di hadapanku. Air matanya membasahi tanganku. "Ma, Papa tidak ingin Mama tersiksa. Tolong, jangan salahkan kami. Kami hanya ingin Mama bahagia." Aku memejamkan mata, mencoba menahan gelombang emosi, tapi begitu aku membuka mata, yang keluar hanyalah bisikan getir. "Kalian menyebut ini hadiah, tapi rasanya seperti penghinaan." Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara detak jam di dinding yang terasa begitu keras, menandai setiap detik dari pertengkaran paling menyakitkan dalam hidupku. Aku berdiri di sana, tubuhku gemetar, suaraku serak karena menahan tangis dan amarah yang berbaur menjadi satu. "Kalian tidak tahu, Nak. Setiap hari Mama berjuang melawan rasa sepi. Tapi kesepian itu juga cara Mama menjaga kenangan. Itu satu-satunya hal yang tersisa dari Papa kalian. Dan kalian ingin Mama menyerahkan semuanya begitu saja?" Dion menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, tapi kini suaranya tak lagi bergetar. Mama bukan menghormati Papa dengan terus menyiksa diri. Papa tidak ingin Mama hidup seperti ini. Kami tahu itu, karena Papa menulisnya sendiri." Aku menatap Dion dengan pandangan bingung. "Menulisnya?" tanyaku pelan. Lia membuka buku harian itu, membalik beberapa halaman, lalu menunjuk sebuah paragraf yang digaris dengan pensil. Ia membacanya perlahan, dengan suara yang nyaris bergetar. "Untuk Widyaku yang keras kepala, jika aku tak lagi di sisimu, jangan pernah berhenti hidup. Carilah matahari baru, meski hanya secangkir teh hangat dan percakapan ringan yang membuatmu tersenyum." Suara Lia patah di tengah kalimat. Dion melanjutkan dengan lembut. "Papa menulis bahwa ia ingin Mama dicintai oleh dunia, bukan hanya oleh kenangan." Aku menutup mulutku, menahan isak, rasanya seperti jantungku diremas. "Handoko," bisikku pelan. "Jadi selama ini aku salah." Air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga. Selama 5 tahun aku berpikir kesetiaan berarti menolak bahagia. Aku pikir, jika aku tersenyum lagi, berarti aku mengkhianati cintanya. Tapi kini aku sadar, mungkin yang kulakukan hanyalah menghukum diriku sendiri. "Aku takut, Nak," kataku dengan suara nyaris tak terdengar. "Aku takut kalau Mama bahagia dengan orang lain, itu berarti Mama tidak lagi mencintai Papa. Aku takut orang akan menilai Mama sebagai wanita yang cepat melupakan. Aku takut tidak bisa mencintai orang lain dengan ketulusan yang sama."
Dion perlahan mendekat, memegang pundakku. "Ma, cinta yang Mama miliki untuk Papa tidak akan pernah hilang. Itu pondasi, bukan penjara. Cinta itu akan selalu ada, bahkan kalau Mama membuka hati untuk seseorang yang baru. Karena cinta sejati tidak berhenti. Ia hanya berubah bentuk." Lia menatapku dengan mata yang penuh air, lalu memelukku erat. "Mama berhak bahagia. Papa ingin itu. Kami ingin itu. Mama sudah cukup lama hidup dalam kesepian, Ma." Aku memeluk mereka berdua. Tangisku pecah, tapi kali ini tidak seperti sebelumnya. Tangis kali ini bukan hanya karena kehilangan, melainkan karena melepaskan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, dada ini terasa sedikit lebih ringan. Kami bertiga terdiam dalam pelukan yang lama. Hanya suara isak kecil dan napas tertahan yang terdengar di antara keheningan itu. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan hangatnya keluarga, bukan sekadar dari rutinitas, tapi dari kejujuran yang lahir dari hati. Aku menatap wajah Lia dan Dion bergantian. Di mata mereka, aku melihat bukan hanya kasih sayang, tapi juga rasa lega, seolah beban yang mereka pikul selama ini akhirnya terangkat. "Maafkan Mama," bisikku dengan suara serak. "Mama terlalu lama hidup di masa lalu. Mama pikir, dengan terus bersedih, itu bukti cinta pada papa kalian." Dion menggeleng pelan. "Bukan salah Mama, semua orang berduka dengan caranya masing-masing. Tapi sekarang, mungkin sudah waktunya Mama mulai hidup lagi." Lia menimpali dengan nada lembut. "Papa Handoko pasti bangga kalau melihat Mama sekarang. Mama sudah kuat, sudah berjuang sendirian begitu lama. Tapi Papa ingin Mama tertawa lagi." Aku menatap buku harian itu, membuka halaman terakhir, dan menemukan tulisan tangan Handoko yang hampir pudar. "Jika suatu hari kamu membaca ini, berarti aku sudah tak bisa lagi menjagamu. Tapi percayalah, cintaku tidak pernah pergi. Aku ingin kamu hidup, Widya. Aku ingin kamu dicintai, meski bukan olehku." Air mataku menetes perlahan, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan. Aku tersenyum sambil menatap langit-langit, seolah berbicara kepada sosok yang sudah lama pergi. "Terima kasih, Mas. Aku mengerti sekarang. Aku akan hidup, bukan untuk menggantikanmu, tapi untuk menghargai cintamu." Dion memelukku erat. "Itu yang kami harapkan, Ma." Aku mengangguk. "Terima kasih, Nak. Terima kasih, Lia. Hadiah ini bukan penghinaan. Ini adalah anugerah. Kalian memberiku keberanian untuk hidup lagi." Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Tak ada lagi tembok sunyi di antara kami. Tak ada topeng ceria yang kupakai setiap lebaran. Hanya kehangatan yang nyata. Kami berbincang sampai larut malam tentang masa lalu, tentang Handoko, dan tentang masa depan yang kini terasa lebih ringan. Keesokan paginya, ketika matahari menembus jendela dapur, aku membuat secangkir teh hangat. Aku duduk di teras belakang, ditemani suara burung dan aroma melati yang lembut. Aku membuka kembali buku harian Handoko, bukan untuk menangis, tapi untuk tersenyum. Aku tahu, cinta sejati bukan tentang bertahan dalam duka, tapi tentang berani menerima hidup kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa tidak sendiri. Aku menatap langit yang cerah dan berbisik. "Aku siap, Mas. Aku siap melangkah."